Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan siklus menstruasi. Sebelum kita masuk pada pembahasan siklus menstruasi, akan lebih baik kita mengenali pengertian menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan endometrium, dinding rahim disertai pendarahan yang berulang setiap bulannya. Dinding rahim mengalami pelepasan karena sudah tidak dibutuhkan penebalan endometrium untuk mempersiapkan penempelan ovum yang telah dibuahi. Kita masuk pembahasan kedua, siklus menstruasi. Pada siklus menstruasi terdapat 4 fase. Fase yang pertama adalah fase menstruasi yang diawali dengan tidak dibuahinya ovum. Kadar hormon progesteron turun sehingga menyebabkan peluruhan dinding rahim dan menyebabkan menstruasi. Dalam fase ini, hormon FSH dan LH dibantu dengan hormon estrogen membantu mematangkan sel telur. Fase ini umumnya terjadi berkisar 3-7 hari dengan rata-rata 5 hari. Fase kedua yaitu fase praovulasi. Ketika ovum sudah matang, hormon FSH dan LH mengalami sedikit penurunan, sedangkan estrogen mengalami kenaikan dengan seiring naiknya hormon estrogen. Dinding rahim juga akan mengalami penebalan. Kedua hal ini terus naik hingga ke tahap maksimal. Fase ketiga adalah fase ovulasi. Pada fase ini terjadi lonjakan FSH dan LH secara mendadak dan tinggi. Hal ini menyebabkan folikel pecah dan mendorong ovum atau sel telur keluar dari ovarium. Pelepasan ini terjadi antara 16-32 jam per hari setelah hormon LH dan FSH naik. Fase keempat adalah fase pasca ovulasi. Setelah ovum terlepas, folikel yang ditinggalkan membentuk korpus luteum yang akan melepaskan hormon progesteron yang menyebabkan suhu basal atau Kernel-Shift yang menandakan tubuh sedang dalam masa subur. Setelah ovulasi, hormon progesteron dibantu hormon estrogen untuk membantu menahan dinding rahim atau endometrium. Baik, kita masuk pada pembahasan mengenali warna darah yang normal pada saat menstruasi. Pada saat menstruasi, warna darah dapat bervariasi dari merah terang hingga coklat tua bergantung pada lamanya darah itu di dalam rahim. Darah yang tinggal cukup lama dalam rahim akan bereaksi dengan oksigen sehingga tampak lebih gelap. Selain itu, perubahan hormonal dan kondisi kesehatan juga dapat memengaruhi warna dan struktur darah menstruasi. Ada 4 warna yang termasuk pada darah normal saat menstruasi. Yang pertama, berwarna merah muda, yang kedua berwarna merah terang, yang ketiga berwarna oranye, yang keempat berwarna coklat. Setelah itu kita masuk pada pembahasan klasifikasi jarak menstruasi. Pada umumnya, jarak menstruasi adalah 21-35 per hari. Siklus menstruasi bervariasi pada tiap perempuan, namun beberapa perempuan memiliki siklus yang tidak teratur. Panjang siklus menstruasi dihitung dari hari pertama menstruasi, yang kemudian dihitung sampai dengan hari pendarahan menstruasi bulan berikutnya dimulai. Terdapat beberapa gangguan saat menstruasi. Gangguan siklus menstruasi disebabkan ketidakseimbangannya hormon FSH dan LH, sehingga kadar estrogen dan progesteron tidak normal. Biasanya, gangguan menstruasi yang sering terjadi adalah siklus menstruasi yang tidak teratur atau jarang dan pendarahan yang lama atau abnormal, termasuk akibat sampingan yang ditimbulkannya seperti nyeri perut, pusing, mual, atau muntah. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan siklus menstruasi.